Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang Allah muliakan, pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan nikmat panjang umur, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita semua dapat berkumpul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam kita junjung kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas majelis ilmu singkat mengenai syukur. Syukur dalam penerapannya mempunyai banyak dimensi dan warna yang berbeda, yang dimana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sebuah keharusan atau kewajiban yang harus kita semua lakukan, karena Allah yang telah menciptakan kita semua dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan yang memberikan anugerah kepada kita semua. Syukur dalam agama Islam mempunyai peran yang penting dalam mengatur tindakan yang berangkat dari hati. Cara bersyukur yang dapat dinilai dengan baik. Banyak orang muslim yang hendak ingin mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diraihnya. Namun saya tidak sedikit dari mereka ketika ingin berucap syukur ternyata masih melakukan cara-cara tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selama cara bersyukur ini masih keliru, maka selama itu pula rasa syukur kita kepada Allah belum dinilai. Padahal Allah menciptakan jin, manusia, dan alam semesta agar mereka bersyukur. Jadi mari kita belajar cara bersyukur. Yang pertama yaitu dengan hati, yang dimana dengan mengakui bahwa nikmat hanya datang dari Allah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya Allah tidak akan mengazabmu selagi engkau bersyukur dan beriman kepadanya. Quran Surat An-Nisa ayat 147. Cara bersyukur yang kedua yaitu dengan lisan, yaitu dengan selalu memujinya dalam setiap keadaan. Karena seperti itulah contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika beliau dalam keadaan bahagia, beliau selalu mengatakan Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah, karenanya semua nikmat menjadi sempurna. Cara bersyukur yang ketiga yaitu dengan amal saleh, yaitu amal yang harus dilandasi dengan rasa keikhlasan dan sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, dan bukan hanya sekedar ucapan, apalagi hanya sekedar angan-angan. Allah berfirman yang artinya, wahai Rabbku, berilah aku kekuatan untuk bersyukur sehingga aku dapat selalu mensyukuri nikmat yang telah Engkau karuniakan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, sehingga aku bisa selalu beramal saleh. Quran Surat Al-A'raf ayat 15. Jika kita semua melihat hal-hal apa saja yang terjadi pada akhir zaman ini, kita semua akan mendapati bahwa salah satu akar masalah yang terjadi akhir-akhir ini semua adalah kurangnya rasa syukur yang dimiliki oleh manusia dan jauh dari mengingat kematian. Syukur yang benar pasti akan melahirkan perilaku yang baik dan tepat. Allah berfirman tentang
urusan syukur dalam surat Al-Baqarah ayat 152 dan 172 yang artinya seperti ini teman-teman. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan mengingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar. Dalam ayat 172 Allah berfirman yang artinya seperti ini. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu menyembah kepadanya. Dua ayat tersebut menjelaskan atau memerintahkan kita untuk terus bersyukur atas segala yang telah Allah beri. Masya Allah. Dalam ayat yang lain, surat An-Nisa dan surat Ibrahim, Allah pun berfirman yang artinya Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Subhanallah. Pada surat Ibrahim yang bunyinya seperti ini. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmat-nikmatmu, maka azabku akan semakin berat. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan dan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat mensyukuri kenikmatan yang dianugerahkan kepada kita semua secara baik, benar, sehingga bukan azab atau laknat yang menimpa kepada kita, tetapi limpahan tambahan nikmat yang akan terus mengalir kepada kita semua. Di mana dalam hadis riwayat Ahmad mengatakan, barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, ia tidak akan mampu mensyukuri waktu yang banyak. Maka jika kita memperoleh rezeki, haruslah yang dapat kita lakukan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dapat mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Saya kira cukup sampai di sini majelis ilmu singkat mengenai syukur ini. Semoga kita semua dapat beramal syukur dalam setiap sendi kehidupan kita. Amin, 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 ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.